Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa qaidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-qail, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, wal qail man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah kembali mengumpulkan kita pada kesempatan kali ini di hari Ahad untuk sama-sama kita mempelajari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa salawat beserta salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat perjuangan beliaulah kita di sini sama-sama bisa merasakan nikmatnya Islam, nikmatnya iman dan nikmatnya takwa. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada para panitia yang telah menyediakan waktunya untuk saya bisa berbagi di sini, kepada Ustadz Apo dan Ustadz Daud. Jazakallah khairan katsiran. Insyaallah pada kesempatan kali ini seperti yang disampaikan oleh Ustadz Daud, kita akan membicarakan tentang spirit Ramadan. Spirit Ramadan. Sebelumnya Ustadz ada satu hadiah yang siapa yang bisa menjawab pertanyaan Ustadz di akhir dapat hadiah ini. Ini mushaf Ustadz bawa dari Yaman nih. Jadi ongkosnya mahal 15 juta. Jadi ini mushaf ada terjemah, bukan terjemah ya, tafsir kalimat, tafsir ayat, pakai bahasa Arab. Yang bisa jawab nanti di akhir kajian, insyaallah dapat hadiah ini. Cuma satu Ustaz tapi karena memang satu aja dikasihnya. Taib, pada kesempatan kali ini kita sama-sama telah mengetahui keutamaan Ramadan yang begitu banyak. Keutamaan Ramadan dari terbukanya pintu surga yang 7, yang 8, dan ditutupnya pintu neraka yang 7, dibelenggunya setan-setan, dibebaskannya sebagian orang dari neraka. Begitu banyak fadilah yang terdapat di bulan suci Ramadan tersendiri. Lalu dan pahala Ramadan, kita semua telah mengetahui bahwa pahala puasa itu pahalanya khusus dari Allah. Kalau biasanya pahala itu 1 dibalas 10 atau 1 dibalas 7, tapi kalau puasa tidak, pahalanya terserah Allah. Allah Subhanahu wa taala dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amal ibni adami lahu al hasanatu bi asyri amsalihha ila 700 di'fin. Qala Allah Ta'ala illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi fa innahu taraka syahwatahu wa syarabahu min ajli. Seperti itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang artinya sesungguhnya setiap amal Ibnu Adam itu adalah untuknya. Satu kebaikan dibalas 10, bahkan sampai 700. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis ini, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya dia untukku, wa ana ajzi'u bihi, dan aku yang akan membalasnya.
Terus di lanjutan hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la khalufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misk. Sungguhnya bau napas orang yang berpuasa itu seperti lebih wangi dari misk. Misk, apa arti misk? Kasturi. Kalau kita artiin kasturi, padahal itu secara bahasa bukan kasturi. Misk itu adalah minyak wangi yang dia itu dari darah yang berlebih dari hewan rusa. Jadi rusa misk namanya. Itu dia di bawah perutnya itu ada daging yang berlebih, di dalamnya ada cairan seperti darah. Nah, yang di situ terdapat misk tersebut. Di dalamnya jika dibelah itu terdapat misk. Nah, itu yang disebut misk dalam bahasa Arab. Itu yang wanginya sampai bertahan bertahun-tahun. Itu dijual di Saudi, Ustaz, sekitar satu giniannya sekitar 1.200 real Saudi atau sekitar 4 juta. Sekitar 4 juta segini kecil. Itu maksud misk. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la khalufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misk. Itu baunya orang yang berpuasa lebih wangi dari misk tersebut. Nah, jadi itu misk. Kalau kasturi dibahasakan kasturi, kalau secara bahasa kurang tepat. Tapi susah kan kalau diartiin misk itu adalah daging rusa yang berlebih ya. Tapi untuk mempermudah bahasa, makanya kasturi aja, parfum. Nah, itulah pentingnya bahasa Arab untuk kita memahami agama. Karena kurang kalau kita tidak memahami bahasa Arab dalam beragama. Apalagi calon-calon ustadz insyaallah. Nah, itu salah satu keutamaan orang-orang yang berpuasa. Dan Ustadz pada kesempatan kali ini ingin menyampaikan beberapa hal yang menjadikan kita lebih di sisa-sisa waktu Ramadan ini. Menjadikan pahala kita lebih di sisa-sisa waktu Ramadan ini dengan beberapa amal perbuatan. Yang pertama adalah salat tarawih. Salat tarawih mungkin biasa bagi kita yang di pesantren, tapi sangat luar biasa bagi orang yang di luar. Sangat berat. Kita ketika di luar melihat orang-orang, masya Allah, subhanallah, itu salat tarawih seperti ngangkat beban 100 kilo mungkin, lebih mungkin. Itu sangat banyak orang yang meninggalkannya. Padahal dia kuat, padahal dia sehat. Padahal kalau orang yang salat tarawih itu ikut sholat tarawih sama imam dari awal sampai akhir, itu pahalanya seperti sholat qiyamul lailah, kata Nabi. Satu malam full itu dari awal sampai akhir. Kata Nabi SAW, man qama ramadhana atau man qama ma'a imamihi hatta yansarifa falahu ajru qiyami lailatin. Kata Nabi SAW, barang siapa yang sholat sama imamnya hatta yansarifa, sampai selesai, maka baginya pahala seperti pahala orang yang melakukan qiyamul lail semalam suntuk. Nah, jadi kalian kalau misalkan salat tarawih jangan setengah-setengah. Misalkan salat 8 rakaat terus 3 rakaatnya nanti witirnya belakangan. Nah, jangan seperti itu. Salat sempurna sama imam. Nanti setelah itu kalau kita mau salat lagi, salat qiyamul lail di kamar, di rumah, itu boleh lanjut lagi, tambah lagi, nggak usah dipotong sama imam. Jadi nanti di akhir kita nggak usah salat witir lagi gitu. Nah, paham ya ini ya? Ini banyak sering kesalahan di masyarakat kita, salat 8 rakaat atau 20 rakaat terus nggak ikut witir sama imam. Ah, ini kurang benar. Dia kurang tahu ilmunya. Kalau dia tahu ilmunya, padahal pahalanya seperti salat malam full. Itu ya. Itu yang pertama. Terus yang sering terjadi di lingkungan kita, di masyarakat kita adalah ketika sholat tarawih tidak sholat ba'diyah isya. Dia males sholat ba'diyah isya, lalu dia tinggalkan, lalu langsung sholat tarawih. Ini kurang pahalanya. Sebenarnya yang lebih besar pahalanya adalah sholat ba'diyah isya, karena dia rawatib, sholat rawatib, sholat yang berdampingan dengan sholat fardu. Makanya itu pahalanya lebih besar. Nah, karena orang-orang cuma ngikutin gitu-gitu aja tanpa ilmu, akhirnya
tidak mendapatkan pahala yang besar yang diharapkan, padahal dia mengharapkan pahala yang besar dari tarawihnya. Tapi karena ilmunya kurang, karena kurang pengetahuannya, maka ditinggalkan yang lebih aula, yang lebih afdal. Nah, ini permasalahan tarawih. Permasalahan tarawih. Ini adalah ibadah yang pertama yang bisa meningkatkan derajat kita di sisa-sisa Ramadan ini. Yang kedua adalah sedekah. Kata Nabi SAW, afdhalus shadaqati shadaqatun fi Ramadan. Sebaik-baiknya sedekah adalah sedekah di Ramadan. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Terus Nabi juga bersabda, man fattara shaiman au jahaza ghazian falahu ajru fa'ilihi. Siapa yang membukakan orang yang berpuasa atau menyiapkan orang yang berperang, maka itu pahalanya seperti orang yang melakukannya, seperti orang yang puasa atau seperti orang yang berperang. Lalu di hadis yang lain Nabi SAW bersabda, man fattara shaiman kana lahu ajru fa'ilihi au ajrihi illa annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'a. Sungguhnya siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang puasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Itu baiknya Allah. Kita ngasih makan orang yang berpuasa, kita dapat pahala puasanya. Tapi orang yang puasa nggak berkurang pahala puasanya. Itu baiknya Allah Subhanahu Wa Taala. Biar nggak ada rasa syirik atau riya atau hasad seperti itu. Di sini ada kisah yang menarik. Ketika kemarin kita berkunjung ke lapas Gunung Sindur, Ustadz kita berbicara. Beliau ini suka memberi makan para napi ketika berbuka puasa. Setiap hari Sabtu beliau suka memberi makan napi sekitar 200 sampai 300 orang. Jadi memberi makan untuk berbuka puasa. Bahasa dia ngerampok pahala orang yang berpuasa. Kisah pertama awal dia terinspirasi untuk melakukan perbuatan ini adalah ketika suatu hari beliau bercerita kepada kita pada tahun 2005-an, beliau datang kepada beliau 6 orang kafir. Beliau ini orang yang suka mensyahadatkan orang-orang non muslim. Lalu datang pada dia 6 orang, lalu minta syahadatkan semua 6-6-nya. Waktu itu sekitar habis asar, minta syahadatkan 6-6-nya, lalu disyahadatkan semua. Dikasih berkas-berkasnya, selesai. Lalu sebelum maghrib temennya datang, Ustadz, tadi siapa yang datang 6 orang? Katanya itu tadi baru syahadat 6 orang. 6-6-nya Ustadz? Iya 6-6-nya. Ini berkas-berkasnya. Lo nggak disangka-sangka, udah Ustadz antum di sini aja, jangan pulang dulu sampai nanti. Udah akhirnya Ustadznya diam nunggu ngobrol-ngobrol sampai datang pesanan-pesanan orang tamunya ini, bawa makanan yang banyak. Akhirnya azan, makan ustadznya, sholat, terus makan yang banyak. Terus ketika selesai makan, dia takjub. Orangnya ini bilang, alhamdulillah akhirnya ustadz makan juga. Lah emang kenapa? Akhirnya saya dapat pahala 6 orang yang antum syahadatin juga gitu. Nah, jadi di sini faedahnya pahala orang yang berpuasa itu datang kepada kita. Akhirnya ustadz ini kaget, kok bisa-bisanya dia berpikiran seperti itu gitu. Dia yang capek-capeknya hadatin, terus orang nih tamu cuman ngasih makan saya, dia dapat pahala. Karena sesuai hadis ini. Siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka dia dapat pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun. Makanya di sini masya Allah jazakumullah khairan katsiran pada para donatur yang suka ngasih buat santri-santri buka puasa, buat teman-teman di sini buka puasa, air minum, snack, apalah itu, insya Allah dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan pahala orang yang berpuasa tersebut. Ini dia keutamaan orang yang beri sedekah di Ramadan.
Sesuai hadis Nabi yang tadi ya, afdhalus shadaqati shadaqatun fi Ramadan. Sungguhnya sebaik-baik sedekah adalah sedekah fi Ramadan. Terus kalau berbicara tentang sedekah, mungkin sebagian kalian telah tahu kisah Umar sama Abu Bakar Siddiq ketika bersedekah lomba-lomba sedekah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada perang Tabuk, Nabi menyemangati para sahabatnya untuk sama-sama berinfak. Lalu kata Umar bin Khattab dalam riwayat hadisnya, kebetulan pas saya lagi punya banyak uang. Kata Umar, inilah saatnya saya mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq dalam sedekah. Udah akhirnya dibawa setengah dari harta Umar yang banyak itu, dibawa ke Nabi. Lalu ketika dibawa sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bertanya kepada Umar, wahai Umar, ma abqaita li ahlik? Wahai Umar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu di rumah? Kata Umar, abqaitu laha mislahu. Sesungguhnya saya nyisain untuk keluargaku seperti yang saya kasih. Terus enggak lama kemudian datang Abu Bakar As-Siddiq, lalu memberikan harta. Ditanya sama Rasulullah, wahai Abu Bakar, ma abqaita li ahlik? Apa yang kamu sisakan untuk keluargaku? Kata Abu Bakar As-Siddiq, abqaitu laha Allahu wa rasuluh. Saya menyisakan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Disumbangin seluruh harta Abu Bakar As-Siddiq, disumbangin semuanya. Nah itu kalau kita berbicara para sahabat. Dan di sini ada faidah fikih sedikit. Apakah boleh kita menyumbangkan seluruh harta kita? Semua, misalnya harta rumah, harta mobil kita sumbangin. Para ulama mengatakan Abu Bakar menyumbangkan semua hartanya itu bukan semua yang dimiliki, tapi semua yang ada pada hari itu. Beda, rumahnya tidak, perdagangannya tidak, tapi yang dimiliki yang dia pegang sekarang. Diinfakkan semuanya, tidak disisakan semuanya. Jadi kalau Abu Bakar tidak menginfakkan semua hari ini, besok udah ada lagi keuntungan dari dagangannya. Tapi kalau kita menginfakin semua harta kita, rumah kita, yang kita punya semuanya, itu dilarang. Itu nanti bisa menyebabkan kebencian bagi anak-anak orang tersebut yang nginfakin. Dia mengatakan ini yang membuat saya miskin adalah agama katanya. Makanya ulama tidak berpendapat seperti itu. Infakin apa yang ada yang kamu punya, tapi tidak seluruhnya. Seperti itu dalam hal berlomba-lomba dalam sedekah. Ini yang kedua, sedekah. Yang ketiga, amalan yang perlu kita tambah dalam bulan suci Ramadan ini adalah masalah Al-Quran. Masalah Al-Quran. Al-Quran seperti yang kita tahu diturunkan di bulan suci Ramadan pada langit dunia. Jadi Al-Quran itu enggak turun sekaligus ke Nabi ya. Turun pertama sekaligus ke langit dunia. Tapi turun beransur-ansur kepada Nabi setelah itu. Jadi jangan dianggap turun pada Lailatul Qadar itu semuanya kepada Nabi. Enggak. Turun ke langit dunia seluruhnya, terus ke Nabi berangsur-angsur. Para ulama kita, para ulama salaf dalam masalah Al-Quran di bulan Ramadan itu tidak bisa dilepaskan. Mereka berlomba-lomba sekali untuk menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Sampai-sampai sebagian mereka meninggalkan halaqah hadisnya. Sampai-sampai mereka meninggalkan halaqah ilmunya. Untuk hanya fokus kepada Al-Quran, mentadaburinya. Seperti yang telah disebutkan bahwa Imam Syafi'i dalam Ramadan menghatamkan berapa kali? 60 kali. 60 kali. Berarti sehari 2 kali hatam. 2 kali ini selesai semua 2 kali. Terus diriwayatkan juga kana Qatadah yakhtimu fi sab'in daiman. Qatadah salah satu
ahli hadis, dia dalam hari-hari biasa dia menghatamkan Al-Quran seminggu sekali. Tapi ketika di Ramadan 3 kali dalam sehari. Dan 10 hari terakhir setiap hari sekali. Itu Qatadah. Lalu Imam Az-Zuhri, Amirul Mukminin fi hadis. Orang yang pertama kali mencatat hadis di buku, Imam Az-Zuhri. Orang yang pertama kali diperintahkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk mencatat hadis, dicatat, dibukukan, itu Imam Az-Zuhri. Beliau dikatakan di sini kan Az-Zuhri idza dakhala Ramadan yafirru min qiraatil hadis. Sungguhnya Imam Az-Zuhri ketika sampai bulan Ramadan dia meninggalkan, kabur dari halaqah-halaqah hadis. Wa mujalasati ahli ilm, dan meninggalkan pula duduk dengan orang-orang ahli ilm. Wa yaqbalu ala tilawatil Qur'ani minal mushaf, dan dia mulai fokus membaca Al-Qur'an dari mushaf. Itu Imam Az-Zuhri. Lalu Imam Sufyan Ats-Tsauri idza dakhala Ramadan taraka jami'al ibadat. Imam Sufyan Ats-Tsauri ketika masuk Ramadan meninggalkan seluruh ibadah yang sunnah. Lalu wa aqbala ala qiraatil Qur'an, dan kemudian menuju membaca Al-Qur'an. Itu para salaf kita ya. Kita mengaku mengikuti salaf kita, tapi udah berapa banyak sampai hari ini Al-Qur'an yang kita baca? Udahkah kita selesai? Sudahkah kita dapat satu kali khidmah pada hari ini, atau masih berkutit di juz-juz itu juga? Ya, semoga Allah memperbaiki keadaan kita. Lalu di sini timbul pertanyaan. Kan di dalam hadis terdapat riwayat larangan untuk menyelesaikan Al-Quran dalam 3 kali atau dalam 3 hari. Terdapat larangan itu. Lalu bagaimana menyatukan perbuatan para salaf dengan hadis ini? Berarti para salaf menyelisih hadis Nabi dong. Kata Imam Ibnu Rajab untuk menjawab pertanyaan ini, bahwasanya setiap ibadah itu ada waktu spesialnya. Setiap ibadah ada waktu spesialnya, seperti bulan Ramadan, atau seperti orang yang pergi haji atau orang yang pergi ke Mekah, itu boleh melakukan sesuatu yang spesial, seperti membaca qiraatul Quran, memperbanyaknya sampai melebihi batas. Sehari sekali itu boleh, sehari sekali selesai Al-Quran itu boleh. Yang harusnya pada hari-hari biasa itu 3 kali, ini harus kita selesaiin dalam 3 hari sekali. Bolehnya itu maksimal. Tapi di hari-hari khusus seperti Ramadan dan masuk Mekah itu diperbolehkan. Itu yang dinukil dari Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Dan begitu pula pendapat Imam Ahmad dan imam-imam yang lain. Ini adalah amal perbuatan yang diperintahkan kepada kita di bulan Ramadan untuk diperbanyak lagi. Yang pertama apa? Salat raweh. Yang kedua, sedekah. Yang ketiga, qiraatul Quran. Yang keempat adalah i'tikaf. I'tikaf hukumnya adalah sunnah muakkadah. Syaratnya niat sama tinggal di masjid. Syaratnya niat sama tinggal di masjid beberapa waktu. Itu mazhab kita, mazhab Syafi'i. Tapi mazhab-mazhab yang lain ada yang mengatakan harus sehari semalam. Ada pula yang mengatakan 10 hari di bulan Ramadan. Ada yang mengatakan pula 30 hari di bulan Ramadan. Tapi kalau kita mazhab Imam Syafi'i, boleh i'tikaf niat beberapa saat. Sesaat itu sudah boleh, itu sudah termasuk i'tikaf. Sudah termasuk i'tikaf. Lalu i'tikaf yang terbaik adalah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Karena ini kemungkinan besar ada Lailatul Qadar. Kemungkinan besar ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ulama berselisih pendapat
kapan kemungkinan besarnya dia diturunkan. Kalau kita mazhab Syafi'i Indonesia itu lebih mengutamakan malam ke-21 sama malam ke-23. Ada yang mengatakan malam 23, ada yang mengatakan malam 24 seperti Ibnu Abbas. Ada yang mengatakan malam ganjil di 10 hari terakhir. Ada yang mengatakan malam 27. Ada yang mengatakan malam 29. Itu pendapat ulama semuanya ada dalilnya. Tapi yang mengatakan 27 itu lebih banyak. Itu lebih banyak. Itu berdasarkan salah satunya dari hadis yang diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, taharrau lailatul qadar fil ashril awakhir min Ramadan. Bersungguh-sungguhlah dengan Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dalam riwayat yang lain, fi sab'il awakhir, di 7 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Ulama-ulama kita yang sekarang, ulama-ulama kontemporer, beristimbat hadis bahwa Lailatul Qadar itu tanggal atau malam ke-27 dari surat Al-Qadar. Surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Di situ Lailatul Qadar hurufnya ada berapa Lailatul Qadar? Lailatul Qadar hurufnya ada berapa? 9. Lalu di surat itu Lailatul Qadar terurang berapa kali? 3 kali. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar pertama. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar kedua. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Katanya hurufnya ada 9 terus terulang 3 kali. Terulang 3 kali. Lalu berarti berapa? 27. Makanya ulama-ulama kontemporer istimbat dari ayat ini bahwa malam yang paling diharapkan terjadinya Lailatul Qadar adalah malam ke-27. Terus syarat orang yang beriktikaf. Syarat orang yang beriktikaf adalah pertama Islam, kedua berakal, yang ketiga tidak haid dan tidak nifas. Itu dia syarat-syarat untuk iktikaf, dan pula tidak janabah ya, tidak memiliki junub. Itu syarat-syarat orang yang beriktikaf. Iktikaf ini sangat dianjurkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semenjak adanya Islam tidak pernah meninggalkan iktikaf. Dalam setahun atau di Ramadan beliau iktikaf biasanya 10 hari. 10 hari di akhir bulan Ramadan pernah, di awal bulan Ramadan pernah, di pertengahannya pernah. Tapi yang sering di akhir. Sampai tahun terakhir beliau hidup, beliau iktikaf 20 hari. Beliau iktikaf 20 hari di tahun terakhir beliau hidup. Makanya sangat dianjurkan untuk kita beriktikaf kalau bisa. Kalau tidak ada kesibukan. Lalu Ustadz, gimana kalau kita misalkan ada kesibukan di siang hari? Apakah boleh kita beriktikaf? Boleh. Boleh kita iktikaf semampunya. Karena kita berpendapat bahwa iktikaf itu boleh meskipun hanya sesaat. Tapi dengan syarat, dengan niat. Kalian sekarang kalau niat iktikaf itu dapat pahala beda. Dapat pahala lebih. Kalau sekarang niat iktikaf, tapi kalau sekarang niatnya biasa-biasa aja, itu tidak dapat pahala iktikaf. Tapi ketika kalian duduk, kalian niat iktikaf, itu dapat pahala iktikaf. Itu makanya boleh nanti kalau bapak-bapak yang punya kesibukan boleh iktikaf di malam hari. Habis tarawih duduk sampai subuh. Subuh mulai bekerja lagi, gitu seterusnya. Itu dibolehkan oleh para ulama. Lalu apa yang membatalkan i'tikaf? Yang membatalkan i'tikaf adalah berhubungan badan, lalu murtad. Itu membatalkan i'tikaf. Lalu kalau mimpi basah Ustadz gimana? Mimpi basah enggak. Mandi di bawah, mandi di tempat kamar mandi lalu balik lagi. Nah, seperti itu. Kalau haid, tiba-tiba haid lagi i'tikaf perempuan, batal berarti, kan nggak boleh dia. Itu dia masalah yang berhubungan dengan i'tikaf. Lalu yang selanjutnya, yang ke berapa? Kelima ya. Yang kelima adalah tentang
kita diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Zakat fitr. Kalau dalam bahasa Arabnya shadaqatul fitr. Itu kita dianjurkan sekali untuk membayar zakat. Membayar zakat itu siapa aja? Pokoknya seluruh orang muslim itu diwajibkan membayar zakat jika dia mampu. Terus jika dia memiliki persiapan makan untuk hari besok. Itu diwajibkan bagi orang-orang yang memiliki 3 syarat ini untuk membayar zakat. Yang pertama adalah Islam, dia muslim. Yang kedua adalah dia memiliki kemampuan untuk makan besok harinya. Yang ketiga adalah ghurubus syams, terbitnya matahari di terakhir bulan Ramadan. Itu waktu wajibnya. Itu waktu wajibnya membayar zakat. Membayar zakat. Lalu misalnya jika ada orang yang lahiran sebelum terbenamnya matahari di terakhir bulan Ramadan, bayar zakat apa enggak? Hah? Bayar zakat apa enggak? Bayar. Bayar zakat. Karena dia ada kewajiban di situ. Kan batasnya ghurubus syams. Terbenamnya matahari di bulan Ramadan, di akhir bulan Ramadan. Lalu dia lahir sebelumnya, maka dia wajib zakat. Lalu orang yang lahiran setelah terbenamnya matahari wajib zakat enggak? Enggak wajib zakat. Enggak wajib zakat. Gitupun orang yang meninggal nanti. Orang yang meninggal sebelum terbenamnya matahari wajib zakat enggak? Orang yang meninggal sebelum terbenamnya matahari wajib zakat enggak? Enggak. Orang yang meninggal setelah terbenamnya matahari wajib zakat? Wajib. Kebalikan dari yang lahiran tadi. Nah, itu dia. Itu dibahas dalam ilmu fikih. Dibahas dalam ilmu fikih. Dan siapa saja yang wajib membayarkan zakat, jika dia seorang anak kecil yang belum balik, itu diwajib bayar zakat oleh ayahnya. Oleh ayahnya. Ayahnya itu menanggung zakat anak, zakat istri, zakat budak, lalu zakat orang tua jika orang tuanya tidak mampu. Tapi kalau orang tuanya mampu bebas. Boleh orang tuanya sendiri yang bayar, boleh kita yang bayarin sebagai anak. Tapi seorang suami atau seorang laki-laki itu yang wajib bayar zakat. Dia, terus anak-anaknya, istrinya, budak, dan orang tuanya jika orang tuanya enggak mampu. Lalu gimana Ustaz cara atau berapa timbangan yang harus dibayar zakat? Yang harus dibayar zakat adalah qut ahlil bilad, makanan pokok negeri tersebut. Kalau di Arab mungkin gandum atau yang lainnya, tapi kalau di Indonesia ruz, nasi, beras. Nah, para ulama mengatakan berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 2 kg lebih, ada yang mengatakan 2,4. Lalu sekarang kita tersebar di Indonesia adalah 3 kilo untuk kehati-hatian. 3 kilo sudah cukup. Itu lebihnya berarti niatkan sedekah. Niatkan sedekah. Lalu bagaimana Ustadz? Kalau yang baiknya kita ngasih langsung apa kita kasih ke amil zakat di masjid? Bagusnya karena tujuan zakat itu apa? Tujuan zakat itu kita melembutkan hati kita bahwa di sana ada orang-orang yang lebih di bawah kita hartanya. Yang untuk makan buat besok aja tidak ada. Makanya dianjurkan lebih baiknya dikasih langsung ke orang miskin tersebut. Itu lebih bagus. Jadi kumpulin, ajak anak-anak yang udah punya anak-anak untuk belajar sedekah, kasih ke orang yang fakir miskin. Tapi kalau misalkan di masjid ada amil zakat itu enggak apa-apa. Itu enggak apa-apa. Cuman lebih bagus untuk langsung kasih ke orang-orang miskin. Karena itu adalah lebih mendidik kita sebagai kaum muslimin untuk lebih menyayangi orang-orang miskin, karena itu tujuannya puasa kan. Tujuannya puasa adalah kita merasakan lapar yang dirasakan oleh orang-orang yang sulit makan. Yang mereka tidak makan kecuali pagi saja,
atau malam saja. Itu salah satu tujuan kita puasa. Makanya zakat nanti gitu juga dipraktekin. Lebih baik langsung ngasih ke orangnya. Kita datang ke rumah orang miskin itu lebih berasa nanti. Nanti lebih berasa. Itu tentang zakat. Lalu amal ibadah apa lagi yang sangat dianjurkan kita di bulan Ramadan ini adalah berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua ini adalah sangat dianjurkan di bulan Ramadan, apalagi di luar Ramadan, apalagi di dalam bulan Ramadan. Karena kenapa Allah Subhanahu wa taala mendampingkan tauhid dengan berbakti kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Sungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kalian untuk tidak menyembah kecuali hanya kepadanya, dan wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua untuk berbakti, dan kepada kedua orang tua untuk berbakti. Jadi yang disuruh orang tuanya jangan sekali-kali menentang, apalagi sampai membentak atau mengucapkan lagi main HP nih, lagi main ini. Nah, itu nggak boleh, itu termasuk durhaka kepada orang tua. Ada kisah yang menarik dari pembahasan masalah orang tua ini. Ada kisah bahwa seorang anak kecil yang dia tidak memiliki orang tua yang buta. Memiliki orang tua yang buta. Anak kecil ini dia tumbuh dewasa dengan perasaan benci kepada orang tuanya karena orang tuanya itu buta. Karena teman-temannya selalu mengejek dia. Punya orang tua buta, punya orang tua buta. Ibunya khususnya ya. Punya ibu yang buta. Lalu ketika dia beranjak masuk SD, mereka dijemput orang-orang yang lain, anak-anak yang lain dijemput sama orang tuanya bahagia. Berbeda dengan dia. Dia tidak bahagia. Dia ketika dijemput sama orang tuanya dia sedih. Dia ada perasaan kesal. Kenapa sih orang tua saya seperti ini sehingga saya diledek-ledek terus sama teman-teman. Sampai dia pernah sekali-kali berpaling dari ibunya. Ketika ibunya ingin memeluk, namanya anak SD kan ingin dipeluk, dia berpaling, malu. Karena orang tuanya buta, ibunya buta. Lalu beranjak dewasa, SMP, masih hidup bareng, SMA masih hidup bareng sama orang tuanya dengan perasaan seperti itu. Lalu hingga ia berpisah merantau, bekerja di luar, berpisah sama ibunya. Berpisah sama ibunya, lalu menikah. Lalu seperti orang-orang biasanya menikah, hidup normal, hingga pada suatu hari datang ibunya. Datang ibunya ke rumahnya. Rumahnya udah gedong, udah besar lah, udah sukses. Datang ke rumahnya, diketok-ketok. Assalamualaikum. Datang, dibukakan anaknya. Anak si ibu tersebut atau cucu dari si ibu tersebut. Dibukakan, anak tersebut kaget. Siapa ini orang buta? Lalu dia lapor ke ayahnya. Ini ada yang datang, orang buta.